Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Zakia. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Riana. Bu Riana, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching ini kita hari ini akan ada coach dan coachee dan saya akan mengamati serta menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama yaitu tentang presence Bu, itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke Bu. Kemudian yang terakhir, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan Bu yang untuk coaching kali ini saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu, demikian dulu ya Bu Diana observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih Bu Zakia atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Diana baik. Bu Diana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak Ilham ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Diana. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih yang mau disampaikan Pak? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah dan ceramah saja materi pembelajarannya. Padahal kan kita ketahui bahwa perkembangan zaman ini semakin canggih Bu. Tapi kenapa guru-guru ini masih menggunakan atau mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif Bu. Oh begitu kira-kira ya Pak ya? Betul Bu. Kalau saya garis bawahi ini ya yang berarti permasalahan dari Pak Ilham itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi ya, berarti kayak kurang inovatif lah gitu ya Pak ya? Betul Bu, jadi kurangnya variatif dari pembelajaran media yang digunakan dan model pembelajaran yang digunakan si model yang lama Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Pak ya, apa sih yang ingin Bapak dapatkan begitu? Saya ingin dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, dari perubahan yang kita, maksudnya dari pembelajaran ini, perubahan apa ya yang Bapak ingin lihat dan atau yang ingin didapatkan dari teman-teman itu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misal, bisa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi Bu, seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan. Guru juga bukan hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint saja, lebih baik menggunakan metode ceramah agar tidak membosankan dan lebih bervariatif, tidak seperti pembelajaran yang saat ini sedang dilakukan. Baik Pak,
dari Bapak sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metodenya itu dan model-model dan medianya kan dikatakan tadi di situ. Kondisi yang ideal menurut Bapak itu berada pada level antara berapa? Kalau 1 sampai 10 kira-kira Pak Ilham itu sekarang ini berada pada level berapa? Sepertinya kalau menurut analisis saya Bu, kayaknya masih ada di level 5 karena di sekolah kita ini lebih masih banyak guru-guru senior sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level di angka 5 Bu. Oke. Nah, di level 5 ini di kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar lebih ya. Jadi perubahannya itu kelihatan gitu ya. Perubahan pembelajarannya lebih bervariatif lagi di sekolah yang tepat Bapak. Mungkin karena guru-guru di kita ini guru-gurunya masih senior Bu, mungkin saya ingin minimal naik di level 7 saja terlebih dahulu Bu. Karena memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan hanya mengkritik tentang senior, maka untuk perubahannya mungkin tidak akan secara gratis, mungkin hanya sampai ke level 7 saja Bu. Baik dari level 5 ke level 7 itu kira-kira usaha apa ya yang Bapak sudah lakukan untuk menciptakan perubahan di sekolah Bapak? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, atau mungkin pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi mungkin bisa bergantian seperti itu Bu. Oke, wah untuk mentoring nanti Bapak merencanakan dengan mentoring atau pendampingan yang kira-kira selain yang ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan. Bisakah dan teman-teman teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring saya, coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Bu, atau kegiatan workshop atau diseminasi yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Ilham ingin maksudnya merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Ilham tuh maunya yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya anggarannya pun memang harus disiapkan lebih awal, belum ditambah dengan mencari narasumber yang berkompeten agar kegiatan workshopnya berjalan dengan nyaman. Nah kalau menurut saya sepertinya dulu lebih membutuhkan mentoring atau pendampingannya Bu. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau dukungan untuk membantu siapa sih kira-kira yang Bapak butuhkan? Sejauh ini mungkin ada Bu, sebenarnya nanti saya ingin meminta bantuan rekan-rekan sekolah atau mungkin yang memang ahli dalam bidang IT atau yang biasa menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah ini ada ide juga yang minta bantuan dengan penggalih Bu. Oke, berarti Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya? Ya dengan rekan-rekan kerja di sekolah ya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah Bu, secepatnya mungkin minggu depan bisa telah berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah untuk mencoba atau menjadwalkan dulu kegiatan mentoringnya Bu. Oke, Pak Ilham bagus sekali tuh apa yang Bapak sudah rencanakan ya. Kira-kira Bapak dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak mau dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian berkolaborasi dengan rekan di sekolah yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran Bu. Baik Pak, alhamdulillah Bapak sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariasi ya, yang variatif.
Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi ya. Dan kemudian mungkin dari percakapan ini kita akan cukupkan dulu sampai di sini hari ini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana yang Bapak sudah buat untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa saya lakukan dan bisa bermanfaat, dan bisa terjadi perubahannya di sekolah saya. Oke, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Gitu aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Zakia. Bu Riana tadi sudah selesai coaching ya bersama Pak Ilham. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Ibu bersama Pak Ilham. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, Bu Riana, menurut saya nih Bu sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu Riana bersama Pak Ilham sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Riana sudah berusaha menggali potensi dari Pak Ilham dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ilham, sehingga Pak Ilham itu bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya, nah itu ya Bu, itu bisa dijadikan refleksi bagi Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian Bu Riana observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Zaskia. Waalaikumsalam Pak Ilham. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Zaskia? Alhamdulillah Pak Ilham sehat. Bagaimana Pak Ilham kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Zaskia. Nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, boleh? Boleh Pak, boleh. Iya, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya sampaikan, boleh ya Bu? Boleh Pak, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif,
Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya untuk hari ini, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dengan Ibu lakukan observasinya. Seperti itu ya Bu? Ya betul Pak, yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu indikator pencapaian itu seperti apa Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya akan lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut saya dapat tahu cara-cara menyelesaikannya. Baik, jadi indikator pencapaian pada posisi sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu bisa menghubungi Ibu Riana untuk melakukan coaching dengan kunci sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu terkait observasi Ibu. Iya Pak, baik Pak. Baik, silakan Ibu untuk memulai proses coachingnya, bisa menghubungi Ibu Riana. Ya siap. Bu Riana bisa datang ke ruangan saya nggak Bu? Saya tunggu ya. Hai Bu Riana. Halo Bu Zakia. Selamat sore Bu Riana. Selamat sore Bu Zakia, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Riana, saya dengar Bu Riana mau menyampaikan sesuatu. Ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Baik Bu, kita ada waktu nih 15 sampai 20 menit. Silakan Bu Riana mau ceritakan apa? Ini Bu Zakia, di sekolah saya itu saya melihat itu siswanya itu tuh kayak rasa bosan gitu Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah aja terus berceramah, padahal kan mereka bisa memanfaatkan, kan kalau sekarang kan banyak metode sebenarnya ya, dan jadi gimana kayak kurang fokus gitu. Terus itu kan juga ada lapangan, kami sekarang sih lagi ini ya, jadi di depan sekolah atau di sudut-sudut sekolah itu sebenarnya bisa dijadikan media pembelajaran bagi rekan-rekan guru yang lain sebenarnya. Nah, tapi mereka tidak memiliki inisiatif. Kemudian menggunakan media pembelajaran di sekolah atau gimana gitu ya. Jadi menggunakan pembelajaran yang kayaknya gitu-gitu aja. Tanya jawab, bercerita, itu saja Bu. Jadi siswa bawaannya bosan aja di dalam pembelajaran di sekolah kami. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Riana ini masih banyak guru yang mengajarnya itu dengan gaya pembelajaran yang kurang bervariasi ya Bu ya. Betul Bu, pembelajaran dengan cara berceramah itu kan kalau anak-anak sekarang ya kayaknya kurang berminat ya. Siswa kayaknya gimana gitu ya belajarnya. Jadi bawaannya males, ribut. Jadi maksudnya anak itu kurang antusias gitu untuk sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Oh, saya tuh pengennya Bu ada perubahan lah di sekolah gitu ya. Perubahannya setidaknya sedikit demi sedikit, perubahan gaya pembelajaran teman-teman, kemudian menggunakan metode atau model yang memanfaatkan media lah, misalnya entah menonton atau apa gitu ya, atau ya metode-metode lain lah, sebenarnya banyak sih ya yang bisa mereka lakukan. Oh, jadi gitu ya Bu, ingin ada perubahan ya Bu di rekan sendiri atau untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Ya betul. Nah Bu Riana, perubahan seperti apa sih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Ya perubahannya ya itu tadi Bu, maunya lebih baik lah mengajarnya, jadi anak tuh lebih senang ya
senang. Jadi perubahannya tidak gimana ya, perubahannya dari cara mengajar, metode, mereka masukkan model-modelnya itu sehingga anak kayaknya besok pengen lagi ke sekolah, pengen lagi ke Ya berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. iya. Nah Ibu, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ya Bu ya, idealnya itu kan 10 nih Bu ya yang idealnya. Kira-kira sekarang di sekolah Ibu sudah mencapai level berapa nih Bu? Ya mungkin levelnya antara 4 sampai 5 lah Bu. Karena masih banyak juga ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau yang menggunakannya bagi yang muda-muda, tapi di sekolah saya ini masih juga yang yang ceramah itu tadi banyak. Jadi udah ada juga yang memanfaatkan teknologi, sudah bikin PowerPoint, udah menonton anak-anaknya, dibikin metode-metode yang lain. Tapi yang tadi itu ya masih begitulah kira-kira. Baik Bu, kira-kira nih harapan Ibu ya ke depannya di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu? Ya saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tadi masih situ ya naiklah 2, misalnya maunya pengennya itu sampai level 7 lah. Jadi murid itu senang gitu. Kemudian anak-anak itu jadi kayak rindu ya, antusias ketemu guru besoknya. Gitu. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Baik Bu, kalau sudah begitu sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan Ibu untuk membantu guru-guru itu bisa melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa nih Bu? Mungkin yang pertama saya akan lakukan ya berdiskusilah dulu dengan masalah ini, mereka berterima atau tidak ya. Nah, kepada semua rekan-rekan yang yang tadi yang perlu diubah pembelajarannya itu ya, pengennya itu guru-guru itu mau gitu. Dan saya akan melakukan pendampingan juga ya untuk melakukan monitoring apakah maju nggak nih gitu. Seperti Ibu akan melakukan mentoring ya Bu, selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain Ibu dari Ibu untuk melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada apa namanya mencakup skala tadi yang besar, saya ingin maunya mereka dilakukan pelatihan lah ya, pelatihan kayak workshop gitu supaya guru-guru itu mengerti maksudnya kan, kadang-kadang mereka tidak melakukan karena nggak ngerti maksudnya ya Bu ya. Baik Bu, tadi ada mentoring ya dan juga ada workshop. Nah kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini dan yang membuat Ibu nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strateginya yang mana Bu? Mentoring atau yang workshop? Kayaknya lebih ke mentoring dulu Bu, baru kalau mentoring ini sasarannya yang pengen saya capai itu kan nanti jatuhnya kalau misalnya mereka kurang ini ya jatuhnya ke pelatihan gitu kalau di mentoringnya kurang berhasil supaya maksudnya tepat sasarannya gitu perubahannya. Baik Bu, kira-kira ada nggak Bu rekan di sekolah Ibu yang dapat membantu untuk mensukseskan kegiatan mentoring ini? Saya punya teman yang apa namanya dia jago IT, ya mungkin dia bisa menolong ya menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan saya yang lain. Kemudian itu ada namanya Bu Krisna, dia IT-nya bisa, nanti mungkin saya akan minta tolong sama dia untuk melakukan mentoring ini sehingga nanti sasarannya lebih baik dan tercakup gitu. Baik Bu Liana, berarti nantinya Bu Liana akan kolaborasi dengan rekan Ibu yang lain ya? Betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang ya saya rasa sefrekuensi ya. Saya juga sebenarnya sih nggak muda, cuman saya ingin belajar seperti yang muda. Nah sekarang kita sudah di penghujung nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ada sedikit gambaran ya Bu ya, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan kerja sejawat saya ya, kemudian memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang mungkin nantinya ini nggak kerasa sekarang dengan cara metode ini, saatnya bisa dilakukan dengan cara ya mentoring lagi, perubahan itu akan kelihatan sedikit demi sedikit. Wah, saya sepertinya sudah nggak sabar nih Bu nunggu cerita-cerita dari Bu Diana ya ketika nanti sudah melakukan mentoring. Bu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Japia atas kesempatannya sudah diambil waktunya Ibu nih, sudah siap untuk mendengarkan cerita-cerita saya juga.
dan bisa membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Riana, kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya Bu. Ya. Tadi pun saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci arahannya di situ. Ibu sudah ada kehadiran penuh presence. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Bu Zaskia tadi kegiatan coachingnya. Ya, ini apakah menurut Ibu sudah pasti proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi nih. Boleh Ibu untuk ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya ingin untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami lagi ya Pak mengenai alur tirta ini. Karena saya ingin melakukan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bapak, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirtanya ya Bu, supaya Ibu juga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Saskia sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirtanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saskia. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Riana. Bagaimana kabar Pak Ilham? Alhamdulillah sehat Bu Riana. Bagaimana Bu Riana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching, betul? Betul Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nantinya Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, di sini nanti jangan lupa Pak, saat proses pelaksanaan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifiknya ini? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengar aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya akan ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin oleh Bapak dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Baik Bu, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus dilakukannya. Oke, baik. Mungkin aja Pak pertanyaan dari saya, ini aja cukup ya. Sebelumnya Bapak akan melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan master coachingnya ini selalu ya mengingat bahwa hal-hal yang saya sampaikan ini tadi itu perlu diperhatikan ya. Oke, melakukan coaching ini semoga mendapatkan hasil yang maksimal.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Saya akan memulai coachingnya. Silakan. Baik. Selamat siang Bu Zaskia. Selamat siang Pak Ilham. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Zaskia. Katanya nih Bu Zaskia ada yang mau dibicarakan. Betul Pak. Kira-kira mau membicarakan tentang apa ya, kita ada waktu ya Pak sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bapak, itu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati, cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, itu metode konvensional Pak, dengan metode ceramah gitu Pak. Jadi terkadang siswa-siswi merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif, Pak. Tidak memungkiri pada zaman sekarang itu banyak ya, Pak, perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri, Pak, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Baik Bu Zaskia, jadi ini pembicaraan kita tentang rekan-rekan Ibu bagaimana cara mengajar yang masih menggunakan metode lama dan metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Ya padahal di perkembangan teknologinya ini sudah sangat pesat, tapi guru belum bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi. Nah kira-kira setelah berbincang-bincang kita nanti 15 menit atau 20 menit ke depan, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini Bu Zaskia? Yang saya harapkan sih, saya ingin mengetahui Pak cara membantu rekan-rekan saya ini supaya mereka itu ada perubahan Pak dalam metode pembelajarannya itu. Baik, jadi ingin ada perubahan ya Bu dari cara penyampaian materi yang guru-guru di sekolah Ibu sedang lakukan dan bagaimana cara penyampaian pembelajarannya. Nah, seperti apa yang Ibu Zaskia inginkan? Jadi perubahan metode atau model dari pembelajarannya Pak. Harus lebih bervariatif lah Pak, misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih Pak. Karena gimana Pak aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Google Form, PowerPoint, atau Canva gitu ya. Seperti itulah Pak kira-kira. Baik, jadi intinya guru-guru itu pengen penyampaian materinya itu bervariatif ya Bu, seperti menggunakan Quizzes, Google Form atau menggunakan Canva. Nah, kalau dimisal dari kondisi ideal nih Bu, ada di level berapa di antara 1 sampai 10 kira-kira kondisi dan situasi level pembelajaran cara mengajar guru-guru di sekolah Bu? Kira-kira ada di level 5 sih Pak, karena di sekolah masih banyak guru yang usianya sudah senior ya Pak ya, masih sering memakai metode ceramah gitu Pak. Baik, jadi masih di angka level 5 ya, jadi masih di tengah-tengah sebetulnya ya Bu. Nah, kira-kira Bu Zaskia ingin adanya perubahan nanti naik ke level berapa nih Bu Zaskia? Saya tidak banyak muluk ya Pak ya, mungkin yang penting ada peningkatan. Yang saya harapkan sih di level 7 lah Pak. Oh, berarti di level 7 ya yang Bu Zaskia inginkan tercapainya. Kira-kira ada ide tidak apakah rencana yang ingin Ibu buat terhadap rekan-rekan di sekolah? Nah itu Pak, saya masih memikirkan ini, di pikiran saya sih kalau memungkinkan saya ingin membuat pendampingan gitu ya Pak, seperti mentoring gitu Pak, kepada rekan-rekan guru, tapi secara bergiliran Pak. Baik, jadi rencana Bu Zaskia ini ingin mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu. Ada lagi selain strategi yang ingin Ibu Zaskia lakukan selain mentoring? Mungkin saya harus berkonsultasi atau koordinasi dulu ya Pak kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau IHT ya Pak, pelatihan-pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya selain mentoring ada dua ya Bu, terkait workshop atau IHT. Tapi Bu Zaskia juga harus berkonsultasi dulu ya dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan tersebut. Nah, di antara kedua ini mana yang lebih nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu? Sepertinya untuk sekarang ini yang lebih tepat digunakan di sekolah saya, mengingat banyaknya guru yang sudah senior ya Pak ya, mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan workshop atau IHT ya Pak ya. Karena itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, sehingga menurut saya
metode mentoring itu awal yang kamu katakan. Baik, jadi intinya Bu Saskia ini lebih memilih metode mentoring yang dibandingkan dengan workshop atau IHT. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Saskia ingin melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Pak ya, mungkin minggu depan Bapak saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir. Baik, berarti minggu depan ya Bu Saskia rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nanti akan membantu Bu Saskia untuk melaksanakan mentoring ini? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain Pak, seperti ini saya ada Bu Martandi ya Pak ya, ataupun Bu Lestari yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Pak. Berarti ada rekan yang ingin dilibatkan ya Bu untuk melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan dalam meningkatkan media pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan guru untuk membantu memudahkan saya dalam mentoring tersebut. Baik Bu Saskia, kita sudah ada di akhir sesi pembicaraan hari ini nih. Yang tidak sabar saya ingin mendengarkan juga cerita nanti kedepannya Bu Saskia sudah sejauh mana, apakah berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan saya doakan ini akan berhasil ya Bu Saskia. Jadi nanti ketika kita ketemu lagi kedepannya kesempatan kita untuk mendapatkan perbincangan ini jadi lebih bermakna bagi Bu Saskia. Baik Pak, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Pak tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu merubah metode pembelajarannya yang menjadi variatif dengan metode mentoring tadi. Baik Bu Saskia, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita coba diskusikan lagi tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Saskia dan teman-teman. Terima kasih ya Bu Saskia atas sudah sampaikan saat ini. Saya pamit dulu ya Bu Saskia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu. Oke. Alhamdulillah ya Pak Ilham, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Ilham tadi sebelum melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Ilham terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan tujuan rencananya seperti apa. Lalu saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau komitmen untuk kegiatan yang akan direncanakan ke depannya Bu. Oke, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Pak Ilham ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu pada coaching ini saya juga menerapkan, saya lihat tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya. Selamat ya Pak Ilham yang di sini. Sebelumnya kita akhiri saja. Saya mau ada pertanyaan satu lagi. Kemudian Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali kembali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Pak Ilham ini. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa. Kemudian udah luar biasa sekali ya. Sudah terlihat sekali Pak Ilham ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari situ saya juga melihat bagaimana responnya untuk menyampaikan sesuai yang diharapkan. Seperti ya luar biasa lah. Pak Ilham juga lebih menggali lagi. Semoga nanti next ke depannya ya
Pak Ilham ini bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, berbagi pengalaman, kemudian kayaknya untuk sekarang cukup sekian dulu Pak. Ya Bapak sehat-sehat, saya juga sehat, sehingga kesempatan yang lain kita sama-sama belajar lagi tentang ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia, dadah.